Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhan nas rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara anugerah Allah yang teragung bagi hamba-hambanya adalah hadirnya waktu-waktu yang istimewa, yaitu waktu yang dipenuhi dengan kebaikan Allah Azza wa Jalla berupa ampunan, rahmat dan kasih sayangnya yang tiada terhingga, yang seyogianya bagi kita untuk berlomba-lomba demi memperolehnya. Di antara waktu yang istimewa tersebut adalah bulan Ramadan. Ia adalah bulan dilipat gandakannya pahala amalan kebaikan, bulan penuh ampunan dan rahmat, serta bulan pembebasan dari api neraka. Bulan ini memiliki satu malam yang tiap detiknya sangat berharga dan mulia. Malam tersebut sangat istimewa sehingga para malaikat turun untuk menyaksikan keagungan malam itu. Dia adalah malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka pertemuan seorang hamba dengan bulan yang mulia ini sejatinya merupakan kenikmatan dari Allah yang patut untuk disyukuri. Bahkan merupakan salah satu kenikmatan yang teragung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Artinya, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, dengannya hendaknya kalian bergembira. Sesungguhnya hal tersebut lebih baik daripada yang kalian kumpulkan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat di atas memaparkan bahwa nikmat agama dan iman kepada seseorang hamba yang dapat merealisasikan kebahagiaan dunia dan akhirat lebih mulia dan lebih agung daripada kenikmatan duniawi berupa harta dan materi yang fana dan lenyap. Olehnya seorang hamba diperintahkan untuk bergembira dan bersyukur dengan nikmat ini. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk memperoleh hasil maksimal di bulan Ramadan, maka hendaknya memulai persiapan sejak masuknya bulan Sya'ban. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan dalam hal ini. Usama bin Zaid radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usama bin Zaid mengatakan, "Aku tidak pernah melihatmu berpuasa di bulan-bulan dalam setahun sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bulan tersebut adalah bulan yang dilalaikan banyak manusia, yaitu bulan Sya'ban adalah bulan di antara Rajab dan Ramadan. Ia adalah bulan diangkatnya amalan manusia kepada Rabbul Alamin
dan aku ingin amalanku diangkat dalam keadaan sedang berpuasa. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i, dan sanadnya dikuatkan oleh sebagian ulama, diantaranya Al-Munziri, Ibnu Hajar dan Albani. Bulan Sya'ban adalah salah satu bulan yang istimewa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab ia adalah gerbang bagi bulan Ramadan. Maka beliau mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya bulan Ramadan dengan memulai berpuasa di bulan Sya'ban. Olehnya bulan Sya'ban menjadi saksi bagi puasa-puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang memberikan informasi tentang hal itu kepada kita. Beliau mengatakan, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahri illa Ramadan, wa ma ra'aitu aqsara siyama minhu fi Sya'ban." Artinya, dan saya tidak mendapati Rasulullah menyempurnakan puasa satu bulan penuh kecuali di bulan Ramadan, dan saya tidak melihat beliau paling banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah salah satu cara Nabi dalam menyambut bulan Ramadan dan mengisi hari-harinya di bulan Sya'ban, yaitu memperbanyak puasa di bulan ini. Maka berpuasa di bulan ini memiliki beberapa manfaat. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana telah valid bahwa beliau banyak melaksanakan puasa di bulan ini, sebagaimana yang dijelaskan hadis Aisyah dan Usama bin Zaid, dan sunnah ini adalah sunnah yang sahih dan valid penyandarannya kepada beliau. Daripada kita menjalankan ritual yang tidak berdasarkan dalil yang sahih, maka akan jauh lebih baik jika kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak ditinggalkan oleh umatnya. Bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amalan kepada Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Usama bin Zaid yang telah kami sebutkan di atas, yang disahihkan oleh sebagian para pakar hadis. Maka akan sangat mulia jika kita memanfaatkan momentum tersebut dengan berpuasa sambil berharap diterimanya amalan-amalan kita dalam setahun. Bulan ini adalah bulan yang dilupakan dan dilalaikan oleh kaum muslimin, maka memanfaatkan waktu-waktu yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin dengan memperbanyak ibadah di dalamnya adalah suatu kemuliaan. Bahkan ada potensi untuk mendapatkan pahala berlipat, sebab al-ajru ala qadrihi masaqqah, yang artinya besarnya pahala sesuai dengan besarnya kesulitan dan kesusahan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Posisi puasa di bulan ini bagaikan pemanasan dalam sebuah kompetisi. Adalah perkara yang aksiomatik bahwa jika hendak mengikuti suatu kompetisi olahraga, ada sisi pemanasan sebelum kompetensi atau perlombaan yang sesungguhnya berlangsung. Tujuannya untuk peragangan otot agar tampil maksimal ketika perlombaan itu berlangsung, dan menghindari suasana kaget dalam anggota tubuh sehingga berpotensi untuk menimbulkan cedera dalam perlombaan atau kompetensi tersebut. Dan manfaat-manfaat yang lainnya, bulan Ramadan sejatinya adalah bulan perlombaan atau kompetensi puasa. Maka agar puasa di bulan Ramadan lancar dan tidak ada hambatan, maka perlu latihan dan pemanasan. Nah, latihan dan pemanasannya itu ada di bulan ini, yaitu bulan Sya'ban. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, banyak ulama salaf yang mengatakan bulan Rajab merupakan bulan menanam, sedangkan bulan Sya'ban merupakan bulan menyirami. Sedangkan bulan Ramadan merupakan bulan menanam pahala atau menanam apa yang telah kita tanam di bulan-bulan yang sebelumnya. Ulama lain mengatakan bulan Rajab ibarat angin, sedangkan bulan Sya'ban ibarat berkumpulnya awan-awan. Sedangkan bulan Ramadan ibarat turunnya hujan. Maka barang siapa yang tidak menabur benih kebaikan di bulan Rajab dan menyiramnya di bulan Sya'ban, bagaimana ia akan memanen
kebaikan di bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil kitabil wa sunnati wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li za'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulud da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amanaha. Fa inna Allah jalla wa ala yaqul inna lil muttaqina mafasa. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan mulia yang dilakukan oleh para ulama salaf adalah banyak membaca Al-Qur'an di bulan ini, yaitu bulan Sya'ban. Mendapatkan julukan Syahrul Qura' atau bulan bagi para pembaca Al-Qur'an. Sebab para ulama salaf memanfaatkan bulan ini untuk menambah porsi mereka dalam membaca Al-Quran. Salamah bin Khuhail mengatakan, para ulama dahulu menyambut bulan Sya'ban sebagai Syahrul Qura' atau bulan bagi para pembaca Al-Quran. Jika datang bulan Sya'ban, Habib bin Abi Sabit mengatakan, ini adalah bulannya para pembaca Al-Quran. Sedangkan Amr bin Qais rahimahullah, jika datang bulan Sya'ban, menutup tokonya, kemudian fokus untuk membaca Al-Quran. Di antara tujuan para ulama tersebut dalam memperbanyak membaca Al-Quran adalah sebagai bekal mereka untuk mengarungi bulan Ramadan. Jadi amalan ini ibarat latihan pemanasan sebagai persiapan datangnya bulan Ramadan. Semua orang mengetahui bahwa bulan Ramadan berpredikat sebagai Syahrul Quran. Predikat ini mengisyaratkan terkait amalan mulia yang harus diintensifkan atau sering dilakukan di bulan ini, di bulan Ramadan, yaitu membaca Al-Quran. Semoga kita mampu memaksimalkan Sya'ban untuk memantaskan diri kita, fisik dan jiwa kita dalam menyongsong bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna wa qiyamana wa sa'iral a'malina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa lil ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa ahlikal kafarata wal musyrikin wa a'daka ya aziz ya qahhar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.